Fi'il adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Fi'il ada tiga. Ada itu yang disebut dengan fi'il madhi, ada yang disebut dengan fi'il mudhari, dan ada yang disebut dengan fi'il amar. Fi'il madhi ini tandanya atau artinya menunjukkan arti sudah atau telah dikerjakan. Sedangkan mudhari menunjukkan sedang atau akan dikerjakan. Sedangkan amar menunjukkan kata perintah. Jadi fi'il sendiri adalah menunjukkan kata kerja. Ada kata kerja yang sudah, pekerjaan sudah, yang disebut dengan madhi. Ada kata kerja itu mudhari, yang sedang atau akan dikerjakan. Ada juga kata perintah, menuntut untuk dikerjakan. Nah, masing-masing ini ada tanda-tandanya. Kalau secara umum fi'il itu dapat diketahui dengan 4 secara umum. 1, diawali oleh qad. 2, diawali oleh sin. 3, diawali oleh saufa. 4, diakhiri oleh ta'nis. Ini secara umum. Tanda fi'il secara umum. Nadamnya wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'ita nithim ma'at taskini. Ini adalah tanda-tanda fi'il. Diawali qad, diawali sin, diawali saufa, diakhiri ta tanis. Qad bisa masuk pada madhi dan mudhari, sa dan saufa hanya masuk pada fi'il mudhari, ta tanis hanya berada di akhirnya fi'il madhi secara umum. Adapun kalau fi'il madhi itu dapat dikenali dengan 3. 1, diakhiri atau bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Di antara tanda-tanda fi'il madhi bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Apa saja itu dhamir rafa mutaharrik? Na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Nata, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na. Ini dhamir rafa mutaharrik. Yang kedua, fi'il madhi itu dapat dikenali dengan diakhiri oleh ta ta'nis. Sebagaimana tadi, ta ta'nis sebagai tanda fi'il, hanya saja khusus yang berada di fi'il madhi. Ta ta'nis.
berada di akhirnya fi'il madhi. Jadi yang berakhiran tak taknis pasti itu fi'il, dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Sebagaimana nasorot. Dan tak taknis ini ada apabila fa'ilnya berupa muannas. Tak taknis itu ada jika fa'ilnya itu adalah berupa muannas. Yang ketiga, fi'il madhi itu dapat dikenali dengan diawali laqad. Fi'il madhi kalau qad tadi bisa masuk pada madhi dan mudhari, qadnya, di mana kalau masuk pada fi'il mudhari bermakna kadang-kadang akan, tetapi kalau masuk pada madhi maka bermakna sungguh. Itu kalau qad. Tapi kalau laqad maka lafal setelahnya itu pasti kalimat fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Laqad kana, laqad jaa, laqad nasara. Ini pasti fi'ilnya fi'il madhi karena diawali oleh laqad. Wa laqad makkannakum, apalah, wa laqad nasarakumullahu, laqad ja'akum, laqad kana lakum. Itu adalah tanda-tanda fi'il madhi. Bisa dikenal? Kang Sadikin, fi'il secara makna menunjukkan arti kata kerja. Kata kerja. Fi'il dibagi berapa? Terbagi 3. Madhi, mudhari, amar. Baik. Ibu Lilis, ciri-ciri madhi dapat dikenali dengan berapa tanda? 3. 3. 1. Diawali laqad, Ya. diakhiri taknis, Yang ketiga? diakhiri dhamir. Ya, bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Baik. Ibu Susi, apa saja dhamir rafa mutaharrik itu? Na, ta, sina, tum, fi, inna, tu, na. Baik. Ibu Amil, tasrif nasoro. Nasoro, 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 nasorota, nasor, nasortum, nasortum, nasortuna, nasortu, nasorna. Baik. Ibu Syamsia, Ya Ustaz. fi'il madhi yang berakhiran tak taknis itu jika fa'ilnya bagaimana? Jika fa'ilnya berupa mu'annas. Nah, jika fa'ilnya berupa mu'annas seperti qalat Fatimatu, qalat Aisyatu, wa id qalatil malaikatu. Begitu pula tak taknis itu diberi harokat kasroh jika bergandeng dengan al. Nah, baik. Berikutnya tanda-tanda madhi sudah kita kenali, maka melanjut pada madhi itu sendiri, yaitu tentang i'rabnya. Fi'il madhi itu hukumnya mabni atau mu'rab? Fi'il madhi mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Wa fi'lu amrin wa mudhin buniya wa a'rabu mudhari'an lil ariyah. Di jilid awal udah kita bahas bahwa fi'il madhi hukumnya mabni, dan mabni itu sendiri Kang Sodikin ada berapa macam? Macamnya mabni Ada 4. ada 4. Mabni apa saja? Fathah, mabni
dhammah, mabni sukun. Ya, mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun, terus mabni Kasroh. kasroh. Baik. Ibu Amil, kalau macamnya mu'rob ada berapa? Ada dua. Ada dua. Apa saja? Satu menggunakan huruf, Iya. Satu menggunakan Huruf. harokat. Dua menggunakan harokat. Jadi ada yang mu'rob menggunakan huruf, ada yang mu'rob menggunakan harokat. Ibu Susi, yang menggunakan harokat itu kalimat apa saja? isim mufrad, jamak taksir, jamak fi'il mudhari yang tidak bergandeng dengan Baik, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari yang tidak bergandeng dengan sesuatu. Ibu Lilis, kalau yang mu'rob atau berubah dengan menggunakan huruf itu apa saja? isim tasniyah, salim, asmaul khamsah, apa Baik, asmaul khamsah, af'alul khamsah. Ibu Syamsiah, tadi mu'rob dengan harokat, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Fi'il ya, fi'il mudhari yang akhirnya tidak bergandeng dengan sesuatu. Lalu bagaimana i'rabnya jamak taksir? jamak taksir, Iya. rofa doma, nasab fathah, jer kasroh. Oh ya, betul. Jadi i'rab dengan harokat. Kalau i'rabnya isim tasniyah, bagaimana? Isim tasniyah, rofanya dengan alif, jer dan nasabnya dengan fathah. Nah, itu dengan huruf. Itu yang dimaksud dengan ada yang kalimat itu berubahnya ada yang menggunakan harokat, ada yang berubahnya menggunakan huruf. Nah, berikutnya adalah tentang madi, di mana madi itu adalah mabni dan mabninya fil madi itu ada tiga. Fi'il madi itu hukumnya mabni. Nampak ya? Tidak silau. Nampak. Tidak silau, enggak? Enggak, Ustaz. Ya. Madi kemabniannya ada tiga. Ada yang fi'il madi itu mabni dhamma, ada yang fi'il madi itu mabni kasroh. Maksud kami mabni fathah. Fi'il madi ada yang kemabniannya mabni fathah, ada fi'il madi itu mabni dhamma, dan ada fi'il madi itu yang mabni sukun. Jadi di antara fi'il ternyata yang mabni ada dua, madi dan amar. Mudhari itu hukumnya mu'rab, namun dengan catatan tidak bergandeng non taukid dan atau tidak bergandeng dengan non taknis. Kalau bergandeng dengan non taukid maka berarti mabninya mabni fathah, dan jika bergandeng dengan non taknis maka mabninya mabni sukun, itu fil mudhari. Tapi kalau madi itu hukumnya paten, mabni. Begitu juga amar, mabni. Nah, kemabniannya fil madi ada tiga. Ada fil madi itu yang mabni fathah, ada fil madi itu mabni dhamma, dan bahkan ada yang mabni sukun. Lalu bagaimana menentukan kemabnian? Tetap fokus pada harokat huruf terakhir. Tetap fokus pada harokat huruf terakhir. Sebagaimana nasoro, kalimat terakhir berharokat fathah, maka berarti nasoro adalah, nasor artinya menolong, menolong artinya kata kerja. Nah,
Kata kerja ternyata 3, madi, mudhari, amar. Kemudian di sini adalah kata kerja yang berupa madi, yang itu berarti pekerjaannya sudah atau telah dilakukan. Nasoro adalah fi'il, fi'ilnya fi'il madi, ikut wazan fa'ala. Ikut wazan fa'ala. Fi'il madi hukumnya mabni, mabninya mabni fathah. Mabninya adalah mabni fathah. Diketahui dari mana mabni fathah itu? Huruf terakhir berharokat fathah. Begitu pula alima. Alima. Alima adalah fi'il madi ikut wazan fa'ila. Fi'il madi hukumnya mabni, mabninya mabni fathah. Bagaimana cara menentukan? Melihat pada harokat huruf terakhir. Jadi fi'il madi itu mabni fathah. Kapan fi'il madi mabni fathah? Selama tidak bergandeng wawu jama' dan atau dhamir rafa mutaharrik. Nadamnya Ibu Lilis, fi'il madi mabni fathah selamanya. Baik, fal madi maftuhul akhiri ingkuti an mutmarin muharrakim birufi. Itu adalah kemabniannya fi'il madi, bahwa fi'il madi hukumnya mabni dan mabninya mabni fathah selama tidak bergandeng wawu jama' dan atau dhamir rafa mutaharrik. Tetapi kalau bergandeng dengan wawu jama', maka fi'il madi yang asalnya itu mabni fathah maka berubah menjadi mabni dhamma. Nasoro yang asalnya roknya fathah sekarang roknya berharokat dhamma. Kenapa? Karena bergandeng dengan wawu jama'. Nasoro menjadi nasoru, yang asalnya ro fathah sekarang roknya dhamma. Jadi menentukan kemabnian itu fokus pada harokat huruf terakhir, bukan huruf terakhir wawu. Ini wawu pendatang, wawu jama'. Wawu kalimat adalah huruf kalimat terakhir ro. Nasoru sukun itu terakhir, bukan itu. Kalimat asli yaitu nun sod ro, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Mabni fathah karena tidak bergandeng wawu jama', mabni dhammah karena bergandeng dengan wawu jama'. Jadi fi'il madi itu mabni dhammah kapan? Jika bergandeng dengan wawu jama'. Kang Sodikin, nadamnya mabni dhammah. Wa in atana mirizukina yablumu ma'wabin yina. Nah, baik. Ibu Amil, alima bergandeng dengan wawu jama' menjadi ya? Alimu, Ustaz. Ya? Alimu. Oh, alimu. Baik, yang asalnya mimnya fathah maka sekarang mimnya dhammah. Kenapa? Karena bergandeng dengan wawu jama'. Nadamnya Ibu Amil. Wa in Fa'inata mada dhamiru sukina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Nah, setelah wawu jama' ini harus diberi alif yang disebut dengan alif fariqah. Yang disebut dengan alif fariqah. Apa itu alif fariqah? Alif yang untuk memutus atau memisahkan antara wawu jama' dan wawu ataf. Kalau tidak dipisahkan maka menjadi ya ayyuhalladzina amanu wa amilus, ditetapkan nanti. Karena dipisah dengan alif maka amanu wa amilu,
amanu wa amilus solihati. Jadi setelah wawu jamak harus diberi alif, dan alifnya disebut dengan alif fariqah. Selanjutnya adalah mabni sukun. Mabnian fi'il madhi berikutnya adalah fi'il madhi mabni sukun. Kapan itu fi'il madhi mabni sukun, Ibu Syamsiah? Ketika bergandeng dengan dhamir rafa mutaharik. Ketika bergandeng dengan dhamir rafa mutaharik. Apa saja dhamir rafa mutaharik? Natatuma, tumtituma, tunatuna. Ya, berarti sekarang ro yang asalnya fathah, ro yang berharokat dhamma, maka sekarang ro-nya harus dibagaimanakan harokatnya? Nasara. Bertemu dengan tu Oh, nasartu. menjadi Nasartu. nasortu. Ro-nya berharokat apa? Sukun. Sukun, itulah yang dinamakan mabni sukun. Jadi kemabnian itu fokus pada huruf terakhir. Fokus pada huruf terakhir. Apa huruf terakhirnya? Ro, karena ikut wazan fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Bukan kemudian huruf terakhir kemudian tu atau wawu, tidak. Tu atau wawu ini adalah kalimat atau maksud kami huruf yang baru datang. Huruf aslinya nun, sod, ro. Maka di sini ro-nya berharokat sukun, berarti kemabniannya mabni sukun. Kenapa dimabnikan sukun? Sebab bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Kang Sodikin ditasrif nasoro lagi Kang. Nasara, 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 Jadi kalau hanya nasoro mabni fathah yang di tasniyah wakainya tasniyah mudzakkar waib, nasoro masih fathah, bergandeng berakhiran ta taknis masih fathah, nasorot masih fathah semua huruf terakhir. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot fathah, bergandeng dengan domir, bergandeng dengan ta taknis masih mabni fathah, bergandeng dengan alif tasniyah masih fathah. Jadi yang mabni sukun, mabni dhamma apabila bergandeng dengan wawu jamak, dan mabni sukun jika bergandeng dengan dhamir rafa mutarik, menjadi nasortu, menjadi nasoru, menjadi nasorna, nasorti, nasortum, nasorna. Itu adalah ketika bergandeng dengan dhamir rafa mutarik, di mana dhamir rafa mutarik ini sekaligus menjadi fa'il, sekaligus menjadi fa'ilnya. Tadi nasoro fi'il, fa'ilnya berupa ta, apa? Yaitu tu. Berdomir apa? Berdomir ana. Nasoru fa'ilnya berupa wawu, berdomir hum. Nasoro fa'ilnya berupa huwa, mengira-ngirakan huwa. Yang wakilnya adalah mufrad mudzakkar ghaib, jamak mudzakkar ghaib. Di sini bermacam-macam yang bertemu dengan dhamir rafa mutarik. Bisa jamak muannas mukhatabah seperti nasorna dan seterusnya. Inilah contoh-contoh daripada kemabnian fi'il madhi. Kami ulang dari awal bahwa fi'il itu ada tiga. Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan kerja, kalimat yang menunjukkan arti kerja, di mana fi'il itu ada tiga. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Fi'il madhi menunjukkan kata yang sudah atau telah dikerjakan. Mudhari menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dikerjakan, sedangkan amar menunjukkan kata perintah. Madhi dapat dikenali tadi
diawali oleh lakot, diakhiri tak tanis, dan bergandeng dengan dhamir rafa mutaharik. Tak tanis yang terdapat dalam fi'il atau fi'il madhi yang berakhiran tak tanis jika fa'ilnya berupa muannas. Selanjutnya tentang i'rabnya fi'il madhi, bahwa fi'il madhi itu hukumnya mabni. Mabninya ada 3, ada mabni fathah, ada mabni dhamma, ada mabni sukun. Mabni fathah jika tidak bergandeng wawu jamak dan atau dhamir rafa mutaharik. Mabni dhammah jika bergandeng dengan wawu jamak dan setelah wawu jamak diberi alif yang disebut dengan alif fariqah, yaitu alif pemisah antara wawu ataf dan wawu jamak. Bukan antara Penang dan Ancol, tapi pemisah wawu jamak dan wawu ataf. Nah, kemudian mabni sukun jika bergandeng dengan dhamir rafa mutaharik, yaitu na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Inilah kemabnian daripada fi'il madhi. Setelah kita membahas dari fi'il madhi tersebut, maka kita melanjutkan berikutnya pada kalimat fi'il yang kedua, yaitu kalimat fi'il yang berupa mudhari, di mana menunjukkan arti sedang atau akan dikerjakan. Kalau tadi madhi dapat dikenali dengan diawali lakot, bergandeng dengan taknis, tak taknis, diakhiri tak taknis, diakhiri dhamir rafa mutaharik atau bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Untuk mudhari itu dapat dikenali dengan diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah itu? Huruf mudhara'ah ada 4. Ada hamzah, ada nun, ada ya, dan ada yang berupa ta, yang kemudian disebut dengan anaitu atau anita. Boleh saja anita, hamzah, nun, ya, ta, atau aniyat, boleh terserah. Yang penting huruf mudhara'ah itu ada 4. Apa? Hamzah, nun, ya, ta. Ibu Samsian nadamnya huruf mudhara'ah. Mudhari'an silih huruf nafi haisul masruf ma'ani ta'fi. Nah, baik. Contohnya seperti apa? Yang hamzah contohnya sebagaimana aktubu. Aktubu. Maka di sini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari, tandanya diawali oleh huruf mudhara'ah, huruf mudhara'ahnya berupa hamzah. Arti asal menulis, karena ini adalah mudhari, maka bisa bermakna sedang. Jika hamzah, Kang Sodikin, jika hamzah maka fa'ilnya berupa apa? Ana. Ana. Siapa saya? Maka bisa bermakna, karena ini adalah mudhari, bisa bermakna saya sedang menulis, atau sedang menulis siapa saya, atau akan menulis siapa saya. Tergantung daripada susunan kalimatnya menentukan sedang atau akan. Yang kedua, diawali oleh nun. Seperti contoh, kalau diawali oleh nun, maka naktubu. Di sini aktubu, di sini naktubu. Naktubu adalah kalimat fi'il, fi'ilnya ada fi'il mudhari, ikut wazan yaf'ulu, fi'ilnya ikut wazan yaf'ulu, begitu juga yaf'ulu, yaf'ulu. Diketahui dari mana ini mudhari? Diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Berupa nun. Nah, kalau mudhari maka bermakna sedang atau akan. Sedangkan jika huruf mudhara'ahnya nun, Ibu Lilis, fa'ilnya berarti berdhamir
Ibu Lilis, Nahnu. kalau huruf mudhari'nya nun maka fa'ilnya berdomir Nahnu. nahnu, kami atau kita. Nah, berarti karena fi'il mudhari' bermakna sedang atau akan, tetap arti asal adalah menulis. Karena mudhari' maka sedang menulis siapa kami atau akan menulis siapa kami. Menentukan sedang atau akan sesuai dengan siyakul kalamnya pada pokok pembahasannya. Selanjutnya ada fi'il mudhari' itu diawali oleh mudhari'ah yang berupa ya. Sebagaimana contoh aktubu, naktubu, yaktubu. Yaktubu adalah kalimat fi'il di mana menunjukkan arti kerja, menulis, dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari', diketahui dari diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'nya berupa ya. Jika huruf mudhari'nya berupa ya, maka Ibu Susi berdhamir apa? Fa'ilnya Huwa. huwa. Berarti dia seorang laki-laki. Yaktubu berarti adalah mudhari, dan jika mudhari maka maknanya menggunakan sedang atau akan sesuai dengan kalimatnya, susunannya. Berarti yaktubu sedang menulis siapa dia seorang laki-laki, atau akan menulis siapa dia seorang laki-laki. Kenapa bermakna orang laki-laki? Karena di sini mudhari'nya menggunakan ya. Mudhari'nya menggunakan ya. Jadi bermakna huwa. Kalau nun bermakna nahnu, sama antara laki-laki dan perempuan. Tapi begitu juga aktubu, saya, sama antara saya laki-laki dan saya perempuan. Keduanya sama, laki-laki perempuan, tidak ada perbedaan. Tapi ketika diawali huruf mudhari' ya, maka pasti ini adalah yang dimaksud seorang laki-laki. Karena jika fa'ilnya berupa huruf mudhari'nya berupa ya, itu berdhamir huwa, dan huwa digunakan untuk mufrad mudzakkar. Berikutnya yang diawali oleh huruf mudhari' ta, yaitu taktubu. Taktubu. Maka taktubu adalah kalimat fi'il. Di mana diketahuinya? Menunjukkan arti kerja, menulis. Namun fi'il ternyata ada tiga. Ada madi, ada mudhari, ada amar. Nah, taktubu masuk pada fi'il mudhari. Diketahui dari mana? Diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'nya? Ta. Nah, kalau huruf mudhara'nya berupa ta, maka bisa berdhamir iya, bisa berdhamir anta. Bahkan anti pun diawali oleh huruf ta. Nah, kalau di sini berarti sedang atau akan menulis, bisa siapa dia seorang perempuan, bisa juga bermakna siapa engkau seorang laki-laki. Bisa hiya, bisa anta, yang menentukan siyakul kalam, atau yang dimaksud itu apa berbicara dengan orang laki-laki, atau yang dibicarakan itu adalah seorang perempuan. Jika yang dibicarakan atau pihak ketiga seorang perempuan, maka failnya berdhamir hiya. Dan jika sedang berbicara dengan pihak kedua, ya, yang dimaksud pihak kedua adalah yang diajak bicara itu seorang laki-laki, maka berarti failnya berdhamir anta, hiya atau anta, atau yang anti juga menggunakan huruf mudhari' ta yang berada di af'alul khamsah. Inilah tanda-tanda mengenali huruf mudhara'ah. Maksud kami mengenal fi'il mudhari',
yaitu diawali dengan huruf mudhari'. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Selanjutnya tentang i'rabnya. Nah, ternyata fi'il mudhari' itu ada 3 macam. Ada mudhari' sahih akhir, ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, ada fi'il mudhari' itu af'alul khamsah. Namun pengertian secara umum dulu bahwa fi'il mudhari' itu hukumnya adalah rafa. Fi'il mudhari' itu hukumnya rafa selama tidak kemasukan amil nasab dan atau amil jazm. Makanya bu, tidak ba. Kenapa rafa? Karena fi'il mudhari' itu berhukum rafa selama tidak kemasukan amil nasab dan atau amil jazm. Nadamnya Ibu Syamsiah. Fi'il mudhari' hukumnya rafa. Irfa mudhari'an idza rajulu minasib wa jazmin kata saat. Nah, jadi fi'il mudhari' itu hukumnya rafa selama tidak kemasukan amil nasab dan atau Amil jazm. amil jazm. Alhamdulillah. Oh, kayak silau ini tulisannya ini. Yang tidak silau cuma di atas doang ini. Berarti yang silau meraba-raba ini ceritanya ini. Alhamdulillah. Baik. Silau. Masih silau? Sedikit. Nah, ini kalau tidak silau. Jadi fi'il mudhari' itu hukumnya rafa kapan? Selama tidak kemasukan amil nasab. Wah, udah ditutupi orangnya. Selama tidak kemasukan amil nasab dan atau amil jazm. Nadamnya Kang Sedikin. Irfa mudhari'an min nasib. Alhamdulillah. Selanjutnya, setelah mengetahui bahwa fi'il mudhari' itu hukumnya rafa dan mengenal tentang apa itu fi'il mudhari' sekaligus maknanya itu bagaimana fi'il mudhari', maka selanjutnya kita akan melanjutkan tentang macam-macam daripada fi'il mudhari'. Macam-macam daripada fi'il mudhari'. Mudhari' itu ada 3 macam. Macamnya fi'il mudhari' itu. Fi'il mudhari' ada 3 macam. Saya tulis di sini. Macam mana saja fi'il mudhari' itu? Ada fi'il mudhari' yang disebut dengan sahih akhir. Ada fi'il mudhari' yang disebut dengan mu'tal akhir, dan ada fi'il mudhari' yang disebut dengan af'alul khamsah. Ini i'rabnya beda-beda. Kalau tadi secara umum ada rafa, tanda rafanya macam mana? Begitu. Untuk sahih akhir, untuk yang mu'tal, untuk yang af'alul khamsah. Jadi fi'il mudhari' ada 3 macam. Ada fi'il mudhari' sahih akhir, ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan ada fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. Nah,
Bagaimana i'rabnya? Tentu semua bermuara pada i'rab. Sebab fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Selama tidak kemasukan nun taukid, tidak bersama nun taukid dan atau tidak bersama nun ta'nis. Kalau bersama dengan nun taukid, baik yang taukid khafifah atau nun taukid sakilah, semuanya mabni fathah. Dan apabila fi'il mudhari itu gandeng dengan nun jamak inas, nun ta'nis, maka berarti mabni sukun. Baik, fi'il mudhari yang sahih akhir, maka bagaimana i'rabnya? Rafa dhamma. Fi'il mudhari yang sahih akhir, rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, dan bisa jazm dengan sukun. Karena i'rab yang masuk pada fi'il ada 3. Di antara i'rab yang 4, Ibu Lilis, i'rab ada berapa macam i'rab itu? I'rab ada berapa macam? 4. Apa saja? Rofa, nasab, jar, Nadamnya. aksamuhu arba'atun kada jasmu bajar. Ibu Susi, i'rab yang masuk pada kalimat fi'il itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Rofa, nasab, jazm. Jazm, rofa, nasab, jazm. Ada jar? Tidak. Tidak. Baik, berikutnya Ibu Amil, i'rab yang masuk pada kalimat isim itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Rofa, nasab, jer. Rofa, nasab. Ada jazm? Tidak. Tidak. Berarti jazm hanya khusus masuk pada kalimat, Fi'il. dan jar hanya masuk pada kalimat. Isim. Nadamnya Kang Sadikin. Nadamnya i'rab jazm khusus pada fi'il dan i'rab jar hanya khusus pada kalimat isim. Kang Sadikin? Ya Ustaz, apa nadamnya? Ayo. Sudah ketemu? Belum. Belum. Apa nadamnya? Ya. Wal kullu. Wal kullu jasmi. Oh, wal kullu. Di awal itu jilid 1, wal kullu ghairal jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khabdum tanah. Yaitu nadamnya bahwa i'rab jar hanya khusus pada isim dan i'rab jazm itu hanya khusus pada fi'il. Artinya ketika berbicara tentang fi'il, maka i'rab yang ada hanya 3 di antara yang 4. Rafa, nasab, jazm. Rafa, nasab, jazm. Begitu pula kita berbicara kalimat isim, maka i'rabnya 3. Rafa, nasab, jar. Rafa, nasab, jar. Yang mesti ada rafa, nasab. Isim ada yang rafa, fi'il ada yang rafa. Begitu juga isim ada yang nasab dan fi'il ada yang nasab. Tapi kalau jazm itu hanya kalimat fi'il dan yang beri'rab jar itu hanya kalimat isim. Itulah i'rab-i'rab daripada macam-macam kalimat. Nah, kembali pada fi'il mudhari, di mana fi'il mudhari itu hukumnya rafa. Baik sahih, mu'tal, af'alul khamsah itu hukumnya rafa. Selama tidak kemasukan amil nasab dan atau amil jazm dan atau amil jazm. Untuk fi'il mudhari sahih akhir rafa'nya
tetap, yaitu dengan dhamma. Rafa ya dengan dhamma, sebagaimana tadi yaktubu, tadi yaktubu, aktubu, naktubu, itu rafa. Tanda rafanya dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Karena fi'il mudhari sahih akhir. Siap Mas Zaid, terima kasih. Wah, wal ismu qad husi sabil jarima. Siap, terima kasih Bang. Siap. Nah, ini fi'il mudhari sahih akhir. Kenapa ini rafa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan atau tidak kemasukan amil jazm. Tanda rafanya dengan apa? Menggunakan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Dhammanya nampak atau muqaddarah? Nampak. Dhammanya nampak. Tertulis jelas. Yaktubu. Tertulis jelas. Yaktubu. Rafa, tanda rafanya dengan dhamma, dhammanya nampak. Kenapa? Karena fi'il mudhari sahih akhir, di mana huruf terakhir tidak berupa waw atau alif. Waw atau ya. Huruf terakhir tidak berupa waw atau ya. Itu huruf illat. Berikutnya, bagaimana fi'il mudhari yang sahih akhir dalam keadaan nasab? Fi'il mudhari itu nasab jika kemasukan amil nasab tentunya, dan tanda nasabnya untuk sahih akhir adalah menggunakan fathah. Ayak tuba, yang asalnya bu sekarang menjadi ba. Kenapa? Karena kemasukan amil nasab. Amil nasabnya berupaan, tanda nasabnya dengan fathah, fathahnya yang nampak. Fathah, fathah yang nampak. Harokat fathahnya nampak kali, tidak remang-remang, nampak, tidak blur, nampak. Kenapa? Karena yaktuba adalah fi'ilnya fi'il mudhari yang sahih akhir. Jadi rafa dengan dhammah, dhammanya dhahirah nampak kali. Nasab dengan fathah, fathahnya dengan fathah dhahirah nampak kali. Untuk fi'il mudhari yang sahih akhir. Lalu di jazm bagaimana? Jazmnya fi'il mudhari sahih akhir adalah dengan menggunakan sukun. La taktub, yang asalnya tadi itu adalah bu, karena tidak kemasukan amil nasab dan atau amil jazm. Kemudian ada contohnya ayak tuba fathah, ba-nya berangkat fathah, huruf terakhir fathah. Sekarang ba atau huruf terakhir sukun. Kenapa? Karena kemasukan amil jazm. Wa jazmuhu bilam walamma qad wajab wala midallatin ala talab. Tanda jazmnya apa? Sukun. Kenapa dengan jazm dengan sukun? Nah, karena fi'il mudhari yang sahih akhir. Jadi lengkap sudah i'rabnya fi'il mudhari yang sahih akhir. Rafa dengan dhammah, dhammanya dhammah dhahirah. Dan jika nasab menggunakan fathah, fathahnya fathah dhahirah, nampak semua. Rafa dhammanya nampak, nasab dengan fathah yang nampak. Jazm dengan sukun tidak, karena jazm nanti macam-macam. Ada jazm dengan membuang, baik itu membuang dibagi dua nanti. Jadi di sini bagaimana? Jazm dengan menggunakan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena fi'il mudhari yang sahih akhir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Robidin. Siap. Terima kasih zamannya. Siap. Polwan Sob. Wow, mantap. Rabi'atul Adawiyah. Al Adawiyah.
siap. Terima kasih Robiatul Adawiyah. Terima kasih semuanya. Boleh ikut naik. Oh, tidak boleh, tertutup. Ada persyaratan untuk naik. Baik, ini adalah contoh-contoh dan i'rab daripada kedua fi'il tadi. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari.